Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA materi KD 3.4 pewarisan sifat. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar untuk melaksanakan latihan soal-soal yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Masih bersama saya, Mulyanto MPD. Kita akan mulai belajar dari nomor 1. Baik, seorang anak dapat mewarisi sifat dari pilihan yang pertama adalah hanya dari ayahnya, hanya dari ibunya, dari ayah dan ibunya, dari ayah atau dari ibunya, tetapi tidak dari kedua-duanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa karena kita berasal dari kedua orang tua kita, maka sifatnya mestinya berasal dari kedua-duanya, dari ayah dan dari ibunya. Baik, kita akan lanjutkan untuk soal yang kedua. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui A. Sel sperma, B. Sel telur, C. Sel sperma dan sel telur, D. RNA. Seperti sudah kita ketahui bahwa sistem reproduksi itu melibatkan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur. Maka jawabannya yang benar adalah sel telur dan sel sperma untuk menentukan sifat dari generasi ke generasi. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah A. Membandingkan tulisan tangan mereka, B. Membandingkan gen mereka, C. Membandingkan tipe darah mereka, D. Membandingkan sidik jari mereka. Kita bisa melihat bahwa pada suatu untaian DNA yang berasal dari inti, ini membawa perintah atau instruksi yang mempengaruhi sifat yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang kita kenal dengan nama gen. Untuk itu, cara yang paling tepat untuk menentukan apakah bersaudara atau tidak adalah dengan cara membandingkan gen mereka. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk double helix terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. B. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel. C. DNA dan kromosom tidak berhubungan, tapi sama-sama berada dalam inti sel. D. DNA berbentuk double helix terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel. Yang kita pelajari bahwa DNA sendiri berasal dari bentuknya terpilin, berasal di dalam inti sel. Jadi jawaban yang benar adalah
Ya, DNA berbentuk double helix terpilih dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Kita lihat untuk soal yang berikutnya. Seekor kucing berbulu putih, P besar, dominan terhadap kucing berbulu hitam, P kecil. Jika kedua kucing tersebut disilangkan, maka pada F1 semuanya bergenotip A. P besar, B. P besar, P kecil, C. P kecil, D. P besar, dan P kecil. Kita lihat skemanya. Dari genotip parental satunya, P besar dengan P kecil. Kemudian gametnya memisah secara bebas seperti hukum Mendel 1. Yang P besar jadi P besar. Yang P kecil gametnya P kecil saja. Setelah disilangkan muncullah P besar, P kecil yang memiliki sifat berwarna putih. Jadi jawabannya adalah ya B, P besar, P kecil. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Berikut ini yang merupakan alela homozigot resesif adalah A. M besar, M kecil, B. M besar, C. M kecil, D. M kecil, M besar. Kita lihat homozigot resesif berarti alelanya bersifat kalah atau tertutupi dan sama. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Jawaban yang tepat adalah ya C, M kecil. Soal yang berikutnya. Pada persilangan monohibrid bunga ungu disimbolkan U besar dan bunga putih U kecil dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah A1, B3, C12, D36. Kita lihat skemanya. Untuk P1 genotipnya U besar dan U kecil. Gametnya U besar. Di sini U kecil disilangkan menjadi U besar, U kecil yang memiliki sifat ungu. Nah, apabila ungu ini disilangkan sesamanya, maka di sini U besar, U kecil disilangkan dengan U besar, U kecil. Gametnya U besar, U kecil, U besar, U kecil. Genotip yang muncul pada F2 adalah U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil. Genotip yang muncul ungu, putih. Di sini terlihat putih hanya memiliki satu saja. Sehingga kalau kita hitung, putih itu 1/4 kali jumlah bunga awal 48. Maka jumlah bunga yang berwarna putih adalah 12. Ini agak sulit anak-anak, perlu diperhatikan secara cermat. Perhatikan skemanya, baru perbandingannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Perhatikan data-data berikut. 1. Anemia, 2. Hemofilia, 3. Gagal ginjal, 4. Buta warna, 5. Albino.
Kelainan atau penyakit yang diturunkan pada keturunannya adalah A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Kita tahu hemofili, penyakit keturunan yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku. Kemudian buta warna, salah satu masalah penglihatan karena tidak mampu membedakan warna. Albino, itu kelainan pada kulit yang zat warnanya tidak muncul. Jadi jawabannya adalah ya 2, 4, dan 5. Hemofili, buta warna, dan albino. Kita lihat soal yang berikutnya. Soal nomor 9. Apabila persilangan antara kelinci berbulu hitam dengan genotip H besar dengan kelinci berbulu putih H kecil menghasilkan F1 kelinci berbulu abu-abu. Nah, pada F1-nya abu-abu. Maka keturunan tersebut dikatakan bersifat A. Dominan, B. Intermediate, C. Resesif, D. Homozigot. Intermediate adalah sifat hasil perpaduan sifat keduanya. Jadi di sini ada hitam, ada putih, tapi anaknya abu-abu. Nah, di sini berarti dia termasuk intermediate. Bagus. Kita bisa lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Apabila kromosom pada serbuk sari berjumlah 8, maka jumlah pasang kromosom tubuh adalah A. 4 pasang, B. 8 pasang, C. 16 pasang, D. 32 pasang. Gonosom merupakan kromosom yang berada pada sel kelamin yang memiliki jumlah N pasang. Autosom atau kromosom pada sel tubuh itu jumlahnya 2N. Sehingga di sini kalau kromosom pada serbuk sari berarti ini pada sel kelamin itu 8, maka kromosom pada tubuh itu jumlahnya 2 kali ya, 2N-nya, yaitu 16 pasang. Baik, kita lanjutkan yang soal berikutnya. Gen K besar mengkode rambut keriting dan K kecil mengkode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Gen H besar mengkode warna kulit hitam dan gen H kecil mengkode warna kulit berwarna putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah A. K besar, H kecil, B. K besar, H besar, C. K besar, H kecil, D. K kecil, H besar, H kecil. Kita perhatikan K besar, H kecil berarti rambut lurus berwarna putih. K besar berarti rambutnya keriting berwarna putih ya. Untuk K besar, H besar berarti rambutnya keriting berwarna hitam. Untuk K besar, H kecil rambutnya keriting berwarna hitam karena K besar dominan, H besar juga dominan. K kecil, H besar, H kecil. Nah, inilah rambut lurus berwarna hitam. Jadi jawabannya adalah yang D. Hati-hati anak-anak untuk yang ini. Kita lihat soal yang berikutnya. Individu hasil dari perkembangbiakan generatif memiliki A. Jenis dan sifat yang sama dengan induknya, B. Jenis sama tetapi sifat berbeda dengan induknya,
C. Jenisnya berbeda tapi sifat sama dengan induknya. D. Jenis dan sifatnya berbeda dengan induknya. Karena di sini perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin, maka dari masing-masing induk itu akan mempengaruhi sifat dari turunannya. Maka di sini jenisnya sama, tetapi sifatnya bisa jadi berbeda dengan induknya. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, soal yang berikutnya kita lihat. Jika kromosom diploid suatu organisme adalah 48, maka kromosom haploidnya adalah A. 48 pasang, B. 48 buah, C. 24 pasang, D. 24 buah. Diploid 2N pasang, haploid N pasang. Jadi kita bisa perhatikan jawabannya yang benar adalah ya, separuhnya saja. Soal yang berikutnya, kambing berbulu hitam, H besar H kecil, disilangkan dengan kambing berbulu putih, H kecil, maka gamet pada persilangan tersebut adalah A. H besar H kecil dan H kecil, B. H besar H kecil dan H kecil, C. H besar dan H kecil, D. H kecil dan H kecil. Nah, skema kita perhatikan. Ya, di sini gametnya adalah H besar dan H kecil. Jawabannya adalah C. Bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil bersifat intermediate. Keturunan yang dihasilkan pada filial 1 dari persilangan tersebut adalah A. 50% putih, B. 100% putih, C. 50% merah muda, D. 100% merah muda. Intermediate hasil dari persilangannya adalah merah 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Maka dari sini terlihat bahwa jawabannya benar adalah 50% berwarna merah muda. Yang berikutnya, persilangan kacang berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar, dengan kacang berbiji keriput dan berwarna hijau, B kecil, K kecil, menghasilkan kacang biji bulat berwarna kuning, B besar, K kecil. Jika sesama keturunan pertamanya disilangkan, maka perbandingan fenotip bulat kuning, keriput hijau, bulat hijau, keriput kuning adalah A. 3, 3, 9, 1, B. 3, 9, 3, 1, C. 9, 1, 3, 3, D. 9, 3, 9, 1. Dari hasil skema, hasil persilangannya adalah bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, keriput kuningnya 3, keriput hijaunya 1. Maka perbandingan yang benar adalah 9, 1, 3, 3. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kemungkinan seorang anak akan memiliki sifat-sifat ayahnya adalah ya 25%, 50%, 75%, 100%. Jawabannya adalah ya 50%, karena ya 50% kemungkinannya berasal dari ibu. Seorang yang tampaknya normal tetapi membawa gen yang dapat menyebabkan kelainan pada keturunannya disebut A. Filial, B. Karier, C. Barier, D. Tersier. Pengertian karier adalah individu pembawa gen dapat menyebabkan kelainan namun terlihat normal.
Jadi jawabannya adalah B. Baik, soal yang berikutnya. Jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil adalah A2, B4, C6, D8. Ya, gametnya A besar, A besar, A besar A kecil, B besar, A kecil B kecil. Dan ada rumus juga, kalau ini ada dua sifat beda berarti ya 2 pangkat 2 gitu. Hitung 1, 2, 3, 4. Ya, lanjut. Genotip berikut ini yang termasuk heterozigot sempurna. A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, D besar D kecil. B, C besar C kecil, D besar D kecil, dan A besar A kecil, D besar D besar. C, A besar A kecil, B kecil B kecil, dan C besar C kecil, D besar D kecil. D, A besar A kecil, D besar D besar, dan C besar C kecil, D besar D besar. Di sini heterozigot sempurna. Heterozigot berarti berbeda, sempurna berarti semuanya berbeda. Dari pilihannya yang terlihat adalah jawaban A adalah merupakan genotip yang memiliki kategori heterozigot sempurna karena semuanya berbeda. Baik anak-anak, sudah banyak soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya anak-anak nanti bisa dibaca lagi, dilihat lagi soal-soalnya, dipelajari, diingat untuk persiapan ulangan harian pada pertemuan yang berikutnya. Ada tugas untuk kalian semuanya yang di sini kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu buatlah 5 soal dan sekaligus pembahasannya untuk materi pewarisan sifat ini. Yang perlu diingat soalnya bentuknya pilihan ganda sampai D saja. Kemudian kerjakan di buku tugas seperti biasa, difoto, kemudian dikirim melalui Google Classroom, atau kalau kesulitan masuk di sana bisa dikirim ke WhatsApp Pak Guru. Dan tolong diingat jangan sampai ditunda-tunda waktu mengerjakannya, biar nanti pekerjaan kalian tidak tertumpuk sehingga tidak segera kita koreksi dan tidak segera kita masukkan nilainya. Anak-anak sendiri juga repot nanti ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, hidup teratur, dan makan bergizi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, anak-anak. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.